Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, hari ini pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Sebelum itu, mari kita berdoa membuka pembelajaran ya. Doa belajar dimulai. Oke, sekarang Mas bakal cek dulu kelengkapan siswanya ya di kelas ini. Ada yang sakit di kelas 4C? Siapa? Zafira. Satu orang yang sakit. Sakit apa? Ada yang tahu nggak? Demam pusing. Oh, baru hari ini tapi sakitnya ya? Baru kemarin? Oh, dari kemarin. Ya udah, kita doain semoga Zafira sembuh ya. Amin. Terus ada yang izin. Tadi ada yang izin kayaknya ya? Ada berapa orang yang izin tadi? 3. Ada yang tahu izinnya apa? Futsal. Mau turnamen. Sudah belum turnamennya? Besok Sabtu. Oke deh, kita doain ya yang tadi mau turnamen futsal semoga bisa juara ya dan mengharumkan nama SD Muhammadiyah TK Kota Barat. Amin. Nah, hari ini kan pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah sampai pelajaran mana bahasa Indonesianya? Ide pokok. Berarti hari ini kita bakal lebih detail lagi. Kita bakal mencari ya ide pokok yang ada di paragraf. Sesuai dengan judul yang Mas bilang ya. Mas tulis di sini bahwa ide pokok paragraf. Ya, tujuan kita itu sebenarnya simpel teman-teman atau anak-anak ya. Tujuan kita di sini ada 4. Jadi ketika anak-anak mendengar materi dari Mas Isa, nanti kalian tahu nih, oh ide pokok itu apa, oh kalimat utama itu seperti apa. Lalu setelah kita sudah tahu definisinya, kita bakal menentukan dalam paragraf itu ada ide pokok apa, ada kalimat utama yang seperti apa. Dan terakhir kita bakal menganalisis ya, ada cerita yang menarik ya, yang perlu kita sama-sama ambil hikmahnya di game nanti. Nah itu ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Dan sekarang Mas pengen tanya ya, kalian pernah gak membaca cerita yang itu seru banget? Pernah? Ayo tunjuk tangan siapa yang pernah. Oke, siapa namanya? Nadia pernah baca cerita apa Nadia? Horor. Judulnya apa? Kayak scary gitu. Oh gitu. Itu tentang apa? Tahu nggak Nadia? Kayak tentang sebuah anak terus terjebak di sekolah. Terus habis itu kayak dikejar-kejar gitu sih. Dikejar sama? Dikejar-kejar sama mungkin sama orang lain atau mungkin Oh gitu. Berarti kayak anak kayak kalian lah ya, terjebak di kelas terus dikejar-kejar. Oke kan? kalimat penting di pada sesuatu paragraf. Kalimat penting ya dalam suatu paragraf atau juga bisa dalam suatu cerita. Intinya. Oke, benar sekali Nadia. Intinya ya. Nah, ternyata dalam satu paragraf itu ada 2 jenis. Ya, ada yang namanya intinya atau ide pokok, ada yang namanya penjelasannya atau ide pendukung. Ya. Nah, terus apakah intinya itu selalu di depan? Belum tentu. Ya, ada yang intinya di awal kalimat, ada yang intinya di akhir kalimat. Kalian pernah nggak dengar cerita teman kalian? Kayak, wah aku habis ini liburan nih, liburannya kesini. Tapi pada akhirnya aku sakit. Nah, intinya apa berarti di situ?
liburan tapi sakit. Jadi walaupun di tengah-tengahnya dia menceritakan liburannya kemana, naik apa, tapi intinya dia tadi itu ya, liburan dan sakit. Maka ide pokok juga seperti itu. Jadi ada yang kalimat awalnya, intinya tuh di awal, ada intinya di akhir. Oke. Dan terakhir, itu cara menentukan ide pokok. Yang pertama kita harus ngapain? Cara menentukannya membaca. Terus yang kedua, melihat kalimat utamanya di mana. Ya, intinya tuh di mana sih? Depan atau di belakang? Ya. Terus baru yang terakhir itu kita menemukan. Jadi dilihat, oh intinya ternyata di awal. Baca kalimat awalnya apa? Itulah ide pokoknya. Oke. Nah sekarang Mas pengen tes dulu nih. Kira-kira dari contoh bacaan ini ide pokoknya di mana? A, B, C, D. Ya, silakan. Siapa namanya? Dendra. Dendra, namanya apa? Jawabannya apa tadi? C. Penyebab kecelakaan di jalan raya. Ada lagi yang pengen jawaban yang lain? Kita simpen dulu ya jawaban Dendra. Oke, siapa namanya? Arhan. Aryan. B. Kesadaran berlalu lintas. Oke, ada lagi. Siapa namanya ya? A. Ketaatan. D. Mengurangi kecelakaan di jalan raya. Oke, Nadia. A. Kok ragu-ragu? Kenapa? A itu apa? Ketaatan berlalu lintas. Jawabannya C. Oke. Kayaknya A. C. Sekarang kita lihat. Sekarang kita baca bareng-bareng ya. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh berbagai hal. Oke. Yang pertama, banyak pemakai jalan raya tidak mentaati peraturan. Pernah nggak kalian melihat ada orang yang ngebut-ngebutan? Lampu merah diterobos. Kamu nerobos? Kakak juga. Mama juga menerobos. Tuh, ada yang kebut-kebutan, ada yang melanggar lampu, ya, dan sebagainya. Selain itu, banyak kendaraan yang tidak ada spion. Di sini ada yang nggak tahu spion itu apa? Aku tahu yang kaca. Spion itu kaca. Kalian mau lihat belakangnya itu kacanya itu ya. Itu namanya spion. Dan jika semua memakai jalan raya taat peraturan, ada yang nggak pakai spion. Nah itu nggak boleh, berarti dia melanggar aturan, ya. Nah kalau taat, kecelakaan itu dapat berkurang. Ali, coba Ali, di sini berarti intinya apa Ali di sini? Ali? Kecelakaan atau bukan di kalimat ini? Iya kan? Kecelakaan. Berarti kita lihat jawaban yang mana yang ada kecelakaannya di sini. C dan D. Nah, sekarang kita lihat. Kecelakaannya ada dua. Yang pertama ada penyebab, yang kedua ada mengurangi. Kira-kira di bacaan ini itu tentang penyebab atau tentang pengurangan? Penyebab. Maka ide pokok di sini adalah penyebab. Sekarang Mas tanya, intinya berada di awal apa di akhir? Awal. Kalau berada di awal namanya paragraf apa? Deduktif. Ya. Tapi kalau berada di akhir namanya induktif. Pintar sekali. Oke. Sekarang kita akan bermain game. Ya. Jadi nanti Mas akan membagikan 4 kelompok, ya, dan setiap kelompok dapat amplop. Ya. Amplopnya isinya apa?
Ada yang ada yang nebak amplop isinya apa? Soal, duit, bacaan, apa lagi? THR, oke. Nah nanti silakan kalian buka macam-macamnya ya, masing-masing di sini, dan kita akan lihat isinya apa, ya. Dan nanti kita akan kerjakan. Nah, sekarang Mas pengen kalian berhitung dulu 1 sampai 7. Dari ya 1 sampai 7. Satu kelompok 6 1 sampai 6. Ya. Jadi satu kelompok isinya 6 orang. Oke, sekarang Mas minta kalian hitung oh ya 1 sampai 4, sorry, 4 kelompok ya. Berarti dari sini ke belakang aja ya. Jadi kayak 1, 2, 3, yang di belakang 4. Terus kamu lanjut. Tuh. Terus 3, terus 4. Kamu diingetin ya kalian mana? Oke. Belakang 2. Kamu 3, 4, 2. Oi, bagus. 3, 4. Terus ya adik 1, 3. Enggak, 3 di sana. 3, 4. Oke, diingetin ya tadi masing-masing kalian tadi nomornya, dan silakan berkumpul sesuai dengan nomornya masing-masing. Tidak apa-apa, coba sendiri Ali. Oke, sekarang Mas akan membagikan amplopnya ya. Nanti silakan dibuka dulu. Silakan dibuka isinya ada apa aja. Oke, di situ kalian mendapatkan apa aja? Kalian mendapatkan apa di situ? 14 paragraf sama kertas kosong. Nah, nanti silakan dikerjakan masing-masing, cari ide pokoknya di masing-masing paragraf. Ya, nggak usah ditempel. Jadi kertas kosongnya itu digunakan untuk ide pokok masing-masing paragraf. Ya, sudah paham langsung dikerjakan.
Oke. Sekarang kita main gamenya dulu ya, biar kita bisa menempelkan jawaban kalian yang ada di sini. Jadi Mas bakal apa ya? Menghadirkan masing-masing 4 ini ya, 4 kertas karton yang nanti sebelah yang kosong ini akan ditempel dengan ide pokok yang sudah kalian tulis. Misal kelompok 1 akan menempel ide pokok di kelompok 1 ya. 1, 2, 3 dan sebagainya. Kelompok 2 dan sebagainya. Nah, syarat nempelnya kalian harus melakukan bottle flip. Yang bisa bottle flip boleh nempel. Oke? Ya silakan Ali, 3 kali percobaan Ali. Kelompok 1 menyemangatin, ayo. Mana suara kelompok 1? 1, 2, 3. Ali, satu lagi. Satu lagi. Gagal. Lagi gantian. Lagi. 2, satu lagi. Sabar. Silakan ditempel jawabannya kelompok 2. Ayo lanjut. Kelompok. Oke, kalian sudah menulis dan menempelkan ide pokok yang ada di sini. Mas akan coba cek ya, kira-kira ide pokoknya sudah tepat atau belum ya. Yang pertama di kelompok 1. Oke, senang gak hari ini belajarnya? Kurang gak belajarnya? Mau game lagi gak? Mau. Oke, tapi ya waktu kita sudah selesai ya. Jadi soon lah ya, kalau misalnya Mas disuruh ngajar lagi, nanti kita bakal main game lagi. Oke? Sebelum itu Mas pengen tahu nih, kalian bisa nggak menjawab pertanyaan ini? Kelihatan nggak? Nah di sini. Oke, silakan. Kira-kira siapa yang bisa jawab evaluasi ini? Satu soal saja, habis itu kita selesai. Oke, apa jawabannya? A. Tahu dari mana A? Oke, dia ide pokoknya di awal apa di akhir? Itu aja dulu. Awal.
Awalnya apa kalimat awalnya? Nah, berarti ide pokoknya adalah bahan bakar dan kegunaan bahan bakar. Karena ini ada kata kegunaan, ya. Jadi jawabannya bukan B, bukan C, bukan D, tapi A. Oke, pintar semua, tepuk tangan buat kita semua yuk. Kalian telah berhasil menjawab pertanyaan ini. Berarti Mas anggap kalian sudah bisa ya menentukan ide pokok tiap paragraf. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Mas sampaikan terkait pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Oke, mari kita bersiap untuk berdoa. Mas akhiri ya dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka